Ini yang paling penting Bapak Ibu. Perlu kita memahami bahwa jika tanahnya bersengketa, tanahnya bermasalah, tanah itu kita tidak bisa bawa lari. Kita tidak bisa sembunyikan, kita tidak bisa bawa pulang. Jadi yang paling penting adalah perhatikan legalitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Jadi pada video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman, Bapak Ibu semuanya, yaitu 5 hal yang wajib kita perhatikan agar kita terhindar dari penipuan, terhindar dari sengketa sebelum kita berinvestasi properti, khususnya tanah kafling. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah cek lokasinya terlebih dahulu. Jangan sampai Anda membeli tanah, apalagi tanah itu hanya gambar 3 dimensi, cuma sheet plan yang Anda lihat, tidak ada fotonya langsung. Jangan sampai itu masih berbentuk hutan, masih berbentuk kebun, belum ada bangunan di dekatnya, belum ada ciri-ciri perkembangan di lokasi tersebut. Jadi setidaknya kalau kita cek lokasinya, kita akan tahu bahwa lokasi yang saya beli ini itu dekat dari perumahan ini, dekat dari kantor ini, samping pesantren ini, atau apa-apa saja yang berada di sekitaran lokasi tersebut kita tahu. Dan kita tahu alamat tanah atau kafling yang kita beli. Bagaimana kalau kita tidak bisa melihat lokasinya secara langsung karena kita sedang berada di luar kota mungkin, atau kita ada kesibukan. Nah, bisa kita diwakili oleh keluarga dekat kita, saudara, sahabat, sepupu yang bisa menggantikan kita untuk cek lokasi yang kita mau beli. Atau ada teman yang betul-betul kita percaya, mereka bisa mewakilkan kita untuk cek lokasinya. Yang kedua yang wajib Anda perhatikan adalah jelas batas kaflingnya, jelas batas tanahnya. Jadi Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan batas-batas tanah yang kita ingin beli. Jangan sampai kita membeli properti, tapi kita tidak tahu batasnya di mana. Di sebelah kiri kanannya kita tidak tahu, di depan dan di belakangnya kita tidak tahu batasnya. Jadi sebaiknya Anda harus tahu batasnya terlebih dahulu, minimal patok. Lebih bagus lagi kalau ada pondasi keliling pembatas kaflingnya. Lebih bagus kita memperjelas di awal batas-batasnya daripada nanti di belakangan hari di saat orang sudah membangun, kita sudah mau membangun juga ternyata tanah kita itu nggak cukup gitu. Yang ketiga adalah yang harus Anda perhatikan, jelas legalitasnya. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Perlu kita memahami bahwa jika tanahnya bersengketa, tanahnya bermasalah, tanah itu kita tidak bisa bawa lari. Kita tidak bisa sembunyikan, kita tidak bisa bawa pulang. Jadi yang paling penting adalah perhatikan legalitasnya. Jadi saya sarankan ke Bapak Ibu, jangan sampai Anda membeli tanah dan Anda tidak tahu pemiliknya siapa, atas nama di sertifikat siapa, apakah si pemilik tanah yang asli ini masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, cari ahli warisnya berapa, yang mau menjual siapa, yang dikuasakan siapa. Jika ahli warisnya sudah ada yang meninggal, cari di bawah ahli waris yang meninggal ini, jangan sampai dia juga punya ahli waris. Nah, seperti itu. Jadi, itu sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, jadi lihat, sebaiknya Anda melihat dasar legalitasnya. Sudah sertifikat hak milik atau belum? Kalau dia AJB, lihat AJB-nya. Kemudian kalau dia rinci, perhatikan rincinya. Dan lebih bagus lagi kalau Anda bisa berkonsultasi langsung ke kantor notaris. Atau Anda langsung datang ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Cek lokasinya, apakah lokasi kafling yang Anda beli ini cocok dibanguni perumahan. Atau seperti apa, jangan sampai di situ Anda membeli properti ternyata nggak bisa dibanguni rumah. Padahal Anda ini berniat untuk dibanguni rumah. Atau jangan sampai Anda membeli untuk pabrik atau pergudangan, setelah Anda beli tanahnya, Anda mau membangun gudang, tidak bisa keluar izinnya. Kenapa? Karena di daerah yang Anda beli itu tidak cocok untuk pergudangan. Jadi penting untuk Bapak Ibu perhatikan hal-hal tersebut, utamanya tentang legalitas. Yang keempat yang wajib Bapak Ibu perhatikan sebelum Anda membeli properti adalah jelas tempat Anda membeli atau jelas perusahaannya. Saya lebih menyarankan Anda kalau Anda membeli di perusahaan yang betul-betul resmi. Kenapa? Karena jelas kantornya di mana, jelas nama PT-nya atau nama CV-nya. Jadi Bapak Ibu, Anda membeli properti di tempat yang betul-betul sudah ada legalitasnya gitu. Jangan sampai Anda membeli properti ternyata
Anda tidak tahu kantornya di mana, sehingga kalau ada permasalahan, Anda sesuatu, Anda tidak tahu mau kemana gitu. Yang kelima yang wajib Anda perhatikan sebelum kita berinvestasi properti adalah Anda harus akad di kantor notaris. Jadi saya sarankan Anda akad di kantor notaris. Jangan akad di luar kantor notaris sebaiknya. Apalagi kalau Anda sudah memberikan uang dalam jumlah banyak, sebaiknya kita transaksikan di depan kantor notaris. Karena Bapak Ibu perlu kita perhatikan, ternyata ada PPJB itu yang dibuat di kantor sendiri, di kantor perusahaan developernya, ada juga PPJB yang dibuat di kantor notaris. Jadi perbedaannya Bapak Ibu adalah PPJB yang dibuat di kantor notaris itu terbukti sah dan diakui negara, dan kalau ada orang mengatakan itu tidak benar, maka harus dibuktikan ketidakbenarannya. Karena itu resmi dari kantor notaris. Bagaimana kalau PPJB dibuat di kantor perusahaannya? Gitu, tidak melalui kantor notaris. Nah, maka PPJB ini dasar hukumnya adalah dianggap tidak sah di depan hukum, maka Anda harus membuktikan kebenarannya. Nah, seperti itu, karena itu bukan dibuat di depan notaris. Di saat kita akad di kantor notaris, insya Allah 80% kita akan terhindar dari permasalahan atau penipuan. Apalagi notaris yang mentransaksikan ini, itu bisa menjadi jaminan kita bahwa tanah yang kita ingin beli ini, properti yang kita beli ini, betul-betul itu legalitasnya aman. Karena Bapak Ibu, kalau notaris yang betul-betul amanah, dia akan mengadakan pengecekan dulu sertifikatnya di BPN. Apakah ini sertifikatnya tidak ada sertifikat di atasnya atau di bawahnya? Apakah tanah ini tidak bersengketa? Notaris itu pasti ngecek dulu itu. Setelah itu selesai semuanya, barulah ditransaksikan, barulah dibuatkan PPJB atau dibuatkan AJB, dan di saat itu kita bisa melakukan pelunasan. Itulah 5 hal yang wajib Anda perhatikan sebelum Anda berinvestasi properti, terkhususnya tanah kafling. Dan luar biasanya Bapak Ibu, dalam waktu dekat, saya bersama dengan tim akan meluncing sebuah proyek yang sangat luar biasa, lokasinya sangat strategis, berupa tanah kafling, yang dimana tanah kafling ini, itu legalitasnya sudah aman. Dan kabar baiknya, kita juga sedang ada promo, dari harga 60 juta rupiah, Bapak Ibu cukup membayar di harga 39.900.000 rupiah. Dan luar biasanya itu sudah termasuk biaya pengikatan jual beli, sudah termasuk biaya pondasi keliling, sudah termasuk biaya prasasti kafling. Kemudian kita akan akadkan di kantor notaris. Bapak Ibu, bagi Anda yang berminat untuk berinvestasi di proyek ini, Anda bisa langsung datang ke kantor marketing galeri kami atau bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Sekian yang sempat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.